pastinya nanti di petitum yang dibuat oleh termohon itu kontra dengan petitum yang dibuat oleh pemohon, itu jelas. Kan tidak mungkin petitum yang dibuat termohon sama dengan mendukung pemohon. Nah, itu artinya ya tidak masuk. Jadi dagelan ya, jadi dagelan. Si Jiloro telu tutup jendelane. Bapak Asmian Kodim Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kudus sudah apa ya? Tidak juga sih. Sudah katam ya. Sudah katam soal penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Kudus ini. Terus di podcast kali ini kita akan mengupas tuntas. Kalau mengupas tuh harus tuntas Pak Asmian. Kalau nggak tuntas nanti ada kulitnya nanti pahit. Jadi kalau mengupas tuh harus tuntas. Tentang tahapan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Tahapan ini adalah tahapan adjudikasi. Ketika mediasi ini sudah tidak mencapai mufakat, maka dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Nah, tahap adjudikasi ini kalau saya belajar sedikit di penyelesaian sengketa itu kan seperti semi sidang di pengadilan gitu ya Pak. Itu tahapannya itu apa aja Pak? Yang pertama itu apa? Dulu itu tahapannya apa? Yang pertama di tahapan adjudikasi. Baik, begini, perlu dipahami bersama bahwa adjudikasi ini alternatif terakhir dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu, manakala tahapan mediasi tidak bisa diselesaikan. Jadi tidak serta-merta begitu peserta pemilu ada ajuan proses sengketa pemilihan umum kepada Bawaslu itu tidak langsung diadjudikasi, akan tetapi harus dilakukan dua tahap terlebih dahulu setelah permohonan itu diterima, diperiksa dan dikaji ya. Nah, setelah perkara itu diregister, tahapan pertama mutlak harus dilakukan melalui mediasi. Jadi kedua belah pihak dipertemukan untuk dilakukan perundingan, kesepakatan bersama. Baru ketika tahapan mediasi ini tidak mencapai kata sepakat, nah ini tahapan selanjutnya adalah adjudikasi terkait dengan proses sengketa proses pemilihan umum. Ini memang sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota itu memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus. Jadi tahapannya itu kalau mulai pertama ya jelas pembacaan permohonan proses sengketa proses pemilihan umum. Ini kalau tahapan di adjudikasi. Ya. Pembacaan permohonan dari pemohon itu dalam permohonannya yang dibacakan isinya permohonan pastinya. Itu isinya apa aja Pak? Jadi hampir sama dengan proses praktek penyelesaian perkara di dunia peradilan umum lainnya ya. Jadi sebuah permohonan itu yang pertama jelas harus menyangkut identitas para pihak, baik pemohon ataupun termohon. Kemudian setelah itu nanti harus ada penjelasan terkait dengan pokok-pokok permohonannya. Pokok-pokok permohonannya apa? Kemudian kedudukan hukum antara pemohon dan termohon juga harus dimuat di dalam permohonan itu. Kemudian tenggat waktu permohonan ini harus jelas karena di dalam aturan undang-undang ketentuan penyelesaian sengketa proses pemilu itu ada tenggat waktu yang tidak boleh dilupakan oleh pemohon dalam hal melakukan pengajuan sengketa proses pemilihan umum. Karena di tenggat waktu itu kan 3 hari sejak ya objek
sengketa yang dijadikan sebagai objek pengajuan sengketa proses pemilihan umum itu ada hitungannya, tenggat waktunya 3 hari sejak keputusan yang menjadi objek itu ditetapkan. Apa itu bentuknya itu ya putusan KPU, berita acara KPU, dan produk-produk hukum dari KPU itu menjadi objek sengketa di proses adjudikasi itu. Jadi nggak hanya keputusan ya Pak, bisa produk hukum atau berita acara yang sifatnya ini merugikan ya. pemohon ya. Setelah pembacaan permohonan Pak, ketika saya ini jadi pemohon ya, misalnya saya membuat permohonan ini ternyata ada kekeliruan sedikit, tapi sudah saya daftarkan di Bawaslu, ada kekeliruan sedikit, apakah masih ada kesempatan untuk memperbaikinya permohonan tersebut Pak? Jadi gini, ketika di dalam sebuah permohonan yang namanya orang kadang kan lupa ya, begitu proses perkara sudah mulai berjalan baru ingat, akan tetapi permohonan itu sudah diregister. Ini nanti perlakuannya pemohon itu dapat memperbaiki permohonannya, ya, dapat. Akan tetapi perbaikan permohonan itu tidak sampai merubah dari hal-hal yang dimohonkan untuk diputus di Bawaslu. Jadi tidak ada apa istilahnya, petitumnya itu tidak berubah gitu, tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah kalau hanya sebatas perubahan di pokok-pokok posita permohonan pemohon sengketa itu tidak masalah. Ada yang ngetik-ngetiknya tipe, ya, ada tipu, ada kesalahan ketik atau salah tulis alamat, itu bisa diperbaiki. Tapi ya perbaikannya ya sebelum termohon memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permohonan pemohon yang diajukan di sidang adjudikasi Bawaslu itu. Oh, berarti pemohon masih diberi kesempatan untuk perbaiki sebelum tahapan jawaban dari ya. Permohon. Setelah pembacaan permohonan tersebut Pak, selanjutnya itu tahapan apa Pak? Jawaban tadi ya? Jawaban. Kalau jawaban termohon isinya sama Pak, beda dengan permohonan pemohon tadi Pak? Jadi jawaban termohon juga hampir ada korelasinya dengan pokok-pokok permohonan pemohon. Jadi di jawaban termohon di jawaban termohon itu termohon juga harus menyebut identitas ya, identitas para pihak jelas harus tertulis di situ. Kemudian tenggat waktu, kemudian terkait dengan pokok-pokok perkaranya itu juga harus relevan dengan pokok-pokok permohonan pemohon. Kemudian kompetensi Bawaslu dalam menangani perkara perselisihan proses pemilu sengketa ini juga harus disampaikan di sana di pokok-pokok permohonannya. Kemudian dan terakhir juga sama petitum kan? Petitumnya harus jelas juga ya. Ya. Jadi memang isi jawaban termohon ini hampir sama dengan permohonan dari pemohon. Hampir sama, cuma biasanya petitum antara pemohon dan termohon ini kan kontradiktif ya. Iya. Kalau petitumnya pemohon itu memohon untuk apa? Mengabulkan dan sebagainya. Pastinya nanti di petitum yang dibuat oleh termohon itu kontra dengan petitum yang dibuat oleh pemohon. Itu jelas. Kan tidak mungkin petitum yang dibuat termohon sama dengan mendukung pemohon. Nah, itu artinya ya enggak masuk. Jadi dagelan ya, dagelan sidang. Harusnya kalau memang petitum itu tidak ada kontradiktif antara petitum pemohon dan termohon ya tidak usah ada adjudikasi. Kan harusnya rampung di mediasi kan seperti itu. Kalau adjudikasi ini kan karena mediasi tidak tercapai kata sepakat sehingga muncullah sidang adjudikasi itu.
Pak Asmian, kalau di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu pihaknya ada berapa sih Pak? Cuma ada pemohon sama termohon saja atau ada pihak lain di luar? Kalau di dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilihan umum masuk di sidang adjudikasi itu, di ketentuan aturan juga memungkinkan hadirnya pihak terkait. Jadi sebutan para pihak ini juga 3 komponen ya. Ada pemohon, ada termohon. Dimungkinkan juga pihak terkait juga bisa masuk di dalam proses adjudikasi itu. Pihak terkait itu siapa Pak? Pihak terkait ya peserta pemilu. Peserta pemilu yang bersangkutan, yang ada korelasinya dengan pokok-pokok permohonan dan dia merasa ikut apa ya istilahnya ya, ikut dirugikan atau berpotensi dirugikan dan lain sebagainya terhadap keputusan nanti, terhadap nantinya hasil keputusan itu ya. Kalau memang peserta pemilu itu mau maju sebagai pihak terkait, itu diberi kesempatan waktu untuk menjadi pihak terkait. Pihak terkait ini sifatnya enggak wajib ya Pak? Tidak wajib, bisa mengajukan, ya, bisa dapat mengajukan, dan kalau tidak pun tidak masalah. Tapi nanti konsekuensinya ketika sudah ada produk putusan adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, ini otomatis ya harus tunduk dan patuh kepada putusan hasil adjudikasi, karena sifat putusan Bawaslu itu kan final dan mengikat, kecuali beberapa hal putusan yang ada pengecualian untuk bisa dilakukan upaya hukum ke PT UN ya, termasuk ada pendaftaran partai politik, penetapan calon ya, itu bisa ada upaya hukum untuk ke PT UN. Kalau yang lainnya itu sifatnya final dan mengikat. Jadi memang pihak terkait ini adalah cerminan dari penggunaan hak mereka untuk turut serta mencari keadilan di dalam proses adjudikasi ini. Jadi peserta pemilu itu memang diberikan hak yang sama porsinya. Cuma kalau dia tidak berstatus sebagai pemohon, berarti dia nanti bisa maju, bisa masuk dalam proses adjudikasi itu dengan predikat sebutan sebagai pihak terkait. Dan sudah 3 tahapan ya. Tahapan pertama tadi pembacaan permohonan, ya, terus ada jawaban, terus ada tanggapan pihak terkait. Ya, kalau terkait itu istilahnya tanggapan ya. Tanggapan. Jadi pihak terkait itu memberikan tanggapan. Setelah itu ada tahapan apa lagi, Pak? Ya, pembuktian. Pembuktian dari ada pembuktian pihak tadi. Iya, dari para pihak. Biasanya bukti yang disodorkan di adjudikasi itu apa saja Pak, jenis-jenisnya? Sama dengan ketentuan aturan-aturan pembuktian ya. Ada bukti tertulis ya. Ini surat-surat, kemudian kalau memang dimungkinkan juga dapat menghadirkan keterangan ahli. Jadi memang di objek adjudikasi ini, objek sengketa yang masuk di adjudikasi ini jelas objek tertulisnya ini kan produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU itu. Itu jelas, itu kunci dan pokok itu. Kalau mengajukan sengketa di Bawaslu tapi tidak ada landasan objek sengketa itu ya kacau. Kalau mengajukan alat bukti atau barang bukti tadi Pak yang berupa surat, itu hampir sama dengan dokumen permohonan apa Anda Pak? Jadi ada beberapa rangkap dan dileges, sama seperti itu. Sama. Jadi harus di materai dileges juga. Ya, harus dilegalkan ya. Harus dilegalkan, semua alat-alat bukti itu harus dilegalkan, di materai dileges ya. Baik Pak Kas, untuk syarat-syarat mengajukan saksi, ini saksi harus
kategorinya ada syarat-syaratnya enggak, Pak? Untuk persyaratan saksi ya di dalam proses adjudikasi proses sengketa pemilihan ini, sengketa pemilu ini wajib mempunyai hak pilih ya. Mempunyai hak pilih itu wajib Sudah ber-KTP. dan ber-KTP. Kalau tidak memiliki hak pilih jadikan saksi kan ya tidak boleh, tidak bisa. Contoh saksinya orang yang tidak memiliki hak pilih, kalau ternyata dijadikan saksi terkait dengan proses sengketa ini kan juga itu satu. Yang kedua, saksi ini juga tidak boleh orang gila, tidak boleh tidak boleh Tidak sehat. iya tidak sehat nah, karena itu nanti saksi kan didengar kesaksiannya. Masa orang yang tidak cukup akal dijadikan saksi itu kan. Tapi biasanya kalau saksi kan nggak boleh yang mohon maaf yang nggak sehat akalnya. Ya. Tapi kalau biasanya orang-orang ketangkep karena kejahatan, dia malah pura-pura nggak Lupa. sehat. Banyak yang seperti itu, Pak. Ya itu bicara lain. Ya. Itu kemudian saksi itu juga kalau kita tilik di peraturan Mahkamah Agung terkait dengan persyaratan saksi itu juga tidak diperkenankan ada hubungan darah semenda ya, ada hubungan darah semenda. Hubungan kekerabatan. Nah, hubungan kekerabatan. Jadi kalau saya si pemohon saya menghadirkan saksi kakak saya, Ya. tidak boleh. Ya, itu nanti pasti ditolak oleh majelis adjudikasi itu. Ya, karena sebelum didengar keterangan saksi, ini nanti pada tahapan permulaannya pasti nanti majelis adjudikasi akan memeriksa identitas saksi ya, kemudian hubungan antara saksi dengan para pihak itu juga ditanyakan terlebih dahulu itu. Kalau memang ada hubungan kekeluargaan yang lebih dekat dengan para pihak ya, seyogyanya ini bisa menjadi catatan oleh semuanya agar ketika menghadirkan saksi dalam proses adjudikasi ini bisa dicari saksi yang benar-benar tidak ada kaitan dengan hubungan kekeluargaan. Itu karena yang person itu kan pemohon, Pak. Kalau termohon ini kan lembaga Ya. lembaga Komisi Pemilihan Umum atau KPU gitu. Dalam hal termohon ini mengajukan saksi. Saksinya ini karena KPU tingkat kabupaten di adjudikasi, dia menghadirkan saksi KPU tingkat provinsi. Apakah boleh seperti itu, Pak, di adjudikasi Bawaslu? Tidak benar itu. Karena Tidak bisa. Tidak bisa. Harusnya dari luar itu. Oh, karena satu lembaga. Satu lembaga itu kan yang diperkarakan kan itu. Oh, Jadi tidak bisa KPU kabupaten menghadirkan saksi dari KPU provinsi ataupun modernisasi dari KPU RI, tidak bisa itu. baik, Pak. Untuk selanjutnya kan tadi tahapan penerimaan pembacaan permohonan, terus jawaban termohon, terus dilanjutkan ada tanggapan pihak terkait kalau ada pembuktian di dalamnya, ada pemeriksaan bukti dan pemeriksaan saksi. Terus setelah itu apa lagi, Pak, tahapannya? Kalau memang dari pemeriksaan alat bukti kemudian pemeriksaan saksi dirasa masih belum cukup, ini nanti bisa menghadirkan ahli untuk didengar keterangannya ya. Ahli ini kan bukan berarti yang melihat langsung, bukan berarti yang mendengar langsung, tapi dia diperiksa atas keahlian bidang keilmuan yang dia miliki. Ini bisa dari masukan ataupun ajuan dari pemohon ataupun termohon ya, ataupun bisa nanti dari majelis yang menentukan ya terkait menghadirkan ahli. Kalau memang dirasa
pemeriksaan saksi maupun pemeriksaan alat bukti dirasa sudah cukup, itu pun di proses adjudikasi tidak diperlukan untuk menghadirkan ahli. Ya masalah. Kalau memang dirasa masih belum cukup, ini dapat dimungkinkan hadirnya pemeriksaan ahli di dalam proses adjudikasi. Setelah itu Pak, setelah pemeriksaan tadi semuanya, terus tahapannya selanjutnya apa Pak? Kalau dari beberapa tahapan di adjudikasi tadi kan ada pembacaan permohonan, kemudian ada jawaban termohon. Kalau tadi ada pihak terkait berarti ada tanggapan pihak terkait, ada pemeriksaan alat bukti, ya, pemeriksaan saksi, kemudian kalau dimungkinkan ada keterangan ahli. Ini tahapan selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi nanti para pihak juga dimohon untuk membuat kesimpulan, baik pemohon, termohon, ataupun kalau ada pihak terkait itu juga dimohon untuk membuat kesimpulan masing-masing sesuai dengan porsi yang ada di masing-masing para pihak, ya. Kesimpulan dari proses awal sampai pada proses pemeriksaan alat bukti tadi sampai ahli. Jadi sampai kalau dimungkinkan ada keterangan ahli ya sampai ke ahli. Jadi nanti masing-masing para pihak membuat sebuah kesimpulan, ya. Setelah kesimpulan dari para pihak itu dibuat, ini nanti majelis adjudikasi akan memberikan putusan dari permohonan sengketa yang diadjudikasi ini. Jadi tanpa ada kesimpulan oleh para pihak juga tidak memungkinkan serta-merta majelis adjudikasi untuk menjatuhkan putusan. Itu dalam putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ataupun Bawaslu RI, Bawaslu Jateng dalam adjudikasi itu isinya apa Pak dalam amar putusannya? Amar putusan? Iya. Amar putusan adjudikasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dari beberapa tingkatan, baik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota, terhadap proses penyelesaian sengketa proses pemilu yang masuk di dalam adjudikasi ini tidak terlepas dari 3 pokok amar putusan, ya. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, ya, itu amar putusan. Kemudian ya bisa juga amar putusan majelis adjudikasi itu mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, ya. Kemudian bisa juga amar putusan itu berisi tentang menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Jadi tidak akan terlepas dari 3 kategori pokok-pokok amar putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota dalam sengketa proses pemilihan umum di tahapan adjudikasi. Ya. Jadi endingnya adjudikasi itu adalah putusan, ya. Yang terakhir closing statement dari Pak Kasmian kepada masyarakat umum, silakan. Ya, untuk penutup di acara saat ini, saya berharap kepada seluruh komponen masyarakat maupun khususnya bagi peserta pemilihan umum yang insya Allah nantinya pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia secara serentak itu akan dilakukan pada tahun 2024, itu harus kita melakukan pemahaman terhadap regulasi-regulasi kepemiluan, terlebih bagi para peserta pemilu, ya. Jadi harus bisa memahami terkait dengan aturan-aturan teknis dalam rangka mencari keadilan pemilu yang ditempuh di lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum, termasuk ketika terjadi proses sengketa pemilu, itu peserta pemilu bisa menempuhnya di lembaga
Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Ya, itu bisa dilakukan upaya untuk mencari keadilan pemilu. Itu bisa itu. Kemudian yang terpenting terkait dengan tahapan-tahapan proses adjudikasi tadi saya sudah sebutkan. Jadi dimulai dari pembacaan permohonan, kemudian jawaban termohon, kemudian ada tanggapan pihak terkait. Kalau memang di dalam proses adjudikasi itu ada pihak terkait, ada pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan saksi maupun keterangan ahli. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ini para pihak di dalam proses adjudikasi juga ada keharusan untuk membuat kesimpulan ya. Masing-masing para pihak harus membuat kesimpulan. Belum akhirnya nanti majelis akan memberikan putusan proses adjudikasi. Yang tadi putusannya ada tiga kategori ya. Menolak untuk seluruhnya, mengabulkan sebagian, mengabulkan untuk seluruhnya. Itu. Kemudian yang terakhir, mari kita mengikuti program pemerintah dalam hal vaksinasi. Karena program vaksinasi ini harus kita dukung bersama. Semua komponen anak bangsa harus mengikuti program vaksinasi. Siji loro telu tutup jendelane.